Ketika diperhadapkan dengan pertanyaan pertama ini, jawaban yang paling sering diberikan adalah Alkitab merupakan kitab suci umat Kristiani. Hal tersebut benar, tapi itu bukanlah jawaban utamanya loh. Alkitab adalah firman Allah yang dinyatakan secara tertulis kepada manusia. Karena itu, Alkitab tidaklah sama seperti buku-buku yang biasanya, dan Alkitab bukan pula cerita fiksi yang diceritakan secara turun-temurun. Alkitab adalah firman Allah. Allah sendirilah menginspirasi orang-orangnya yang telah dipilih oleh Allah untuk menuliskan hal-hal yang hendak ingin Tuhan sampaikan kepada manusia. Kita melihat di 2 Timotius 3:16, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah. Dan kita melihat di 2 Petrus 1 ayat 21, tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi tidak dapat diragukan lagi bahwa Alkitab merupakan hasil karya Allah itu sendiri. Apakah Alkitab bisa bersalah? Sebagai firman Allah, Alkitab tidak pernah salah. Ketidakbersalahan Alkitab ini disebut ineransi Alkitab. Walaupun ditulis oleh manusia yang berdosa, Alkitab tidak pernah salah, karena difirmankan oleh Allah sendiri yang tidak berdusta dan berdosa. Yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab memiliki otoritas dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan otoritas Alkitab sama dengan otoritas Allah. Allah adalah pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan setiap orang yang percaya, sehingga Alkitab juga berotoritas dalam kehidupan kita. Di samping itu juga, karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab juga patut untuk menjadi standar atau dijadikan standar dalam kehidupan setiap orang percaya. Lalu bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap Alkitab yang adalah firman Allah? Jika kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka kita patut untuk menerima dan membaca Alkitab seperti jika Allah sendirilah yang berbicara langsung kepada kita. Namun, sebagai manusia yang berdosa, kita perlu untuk mengakui keterbatasan kita dan meminta tuntunan atau iluminasi dari Allah agar kita dapat memahami firman Allah tersebut. Tanpa kasih karunia, manusia sebenarnya tidak bisa mengenal Allah. Sejak kejatuhan dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah telah rusak. Manusia hanya akan bisa mengenal Allah apabila Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Kita bersyukur bahwa Allah berbelas kasih dan melakukan hal itu. Ia menyatakan dirinya kepada kita, salah satunya yaitu melalui firman-Nya. Jadi, melalui Alkitab, kita bisa mengenal Allah dan karya keselamatannya. Bagaimana natur Allah? Allah Tritunggal adalah pribadi yang berelasi. Ia memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi hanya memiliki satu esensi, yaitu Allah. Hal ini bisa dibuktikan dengan pernyataan Allah sendiri ketika menciptakan manusia pada Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia. Communicable attribute adalah atribut-atribut Allah yang dapat dimengerti oleh setiap dari manusia atau dapat dipahami oleh setiap dari manusia karena penggunaan analogi-analogi yang nantinya akan membantu manusia dalam memahami atribut Allah tersebut. Dan di sini ada 3 jenis atribut yang dapat dikomunikasikan kepada manusia. Yang pertama yaitu atribut intelektual yang meliputi pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga kebenaran Allah. Yang kedua yaitu atribut moral yang meliputi kasih, kebaikan, dan kesucian Allah. Dan yang terakhir adalah atribut kedaulatan yang meliputi kehendak dan kuasa Allah. Atribut Allah yang incommunicable artinya Allah tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia, walaupun Allah telah menyatakan dirinya sendiri. Seperti contoh, Allah tidak dibatasi oleh apapun. Jadi di dalam atribut Allah yang incommunicable ini, Allah menunjukkan kekuasaan atau kemahakuasaannya. Dan Allah tidak mengalami perubahan sebab dia telah sempurna. Dan Allah tidak terbatas dalam waktu, ruang, dan tempat. Jadi Allah ada dimanapun dia ada sebab dia eksis atas ciptaannya. Nah, karakteristik Allah, yang pertama itu ada omnipotence, yaitu Allah Maha Kuasa. Salah satu buktinya, ia mampu menciptakan manusia dari debu tanah.
terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7. Yang kedua ada omnibenevolence, yaitu Allah Maha Kasih, dibuktikan dalam Mazmur 86 ayat 15. Yang ketiga ada omniscience, yaitu Allah Maha Tahu, dibuktikan dalam 1 Yohanes 3 ayat 20. Dan yang terakhir yaitu omnipresence, yaitu Allah Maha Hadir, dibuktikan dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 14.